Perkenalkan, kami dari kelompok struktur data, Rania Nurfarahiyah dengan NPM 20065280993, Kayla Kalista dengan NPM 20065332225, dan Bonardo Lubis dengan NPM 200656878 akan memberikan penjelasan mengenai proyek kelompok kami untuk mata kuliah struktur data. Dari website hackerrank.com dengan judul Minimum Average Waiting Time. Berikut adalah isi dari soal tersebut. Pertama-tama, saya akan memberikan penjelasan mengenai soal tersebut. Theo mempunyai sebuah restoran pizza. Restoran tersebut tidak menerapkan aturan first come first serve seperti yang biasa diterapkan pada restoran pada umumnya. Theo menentukan urutan penyajian dengan mencari rata-rata waktu penungguan pelanggan yang paling kecil. Setiap pesanan pizza yang berbeda pasti membutuhkan waktu persiapan yang berbeda, dan ketika Theo sedang membuat suatu pizza, ia tidak bisa membuat pizza lain di waktu yang bersamaan hingga pizza yang sedang dibuatnya itu selesai dibuat. Contoh kasusnya adalah, misal terdapat 3 pelanggan. Pelanggan pertama datang pada pukul T sama dengan 0, pelanggan kedua pada T sama dengan 1, dan pelanggan ketiga pada T sama dengan 2. Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan pizza pelanggan pertama adalah 3, pelanggan kedua 9, dan pelanggan ketiga 6. Jika Theo menerapkan aturan first come first serve, maka waktu menunggu tiap-tiap pelanggan adalah 3, 11, dan 16 secara berurutan, dan rata-rata waktu menunggunya adalah 10. Sekarang kita tinjau kasus jika Theo menentukan urutan penyajian dengan mencari rata-rata waktu menunggu terkecil. Misal, setelah Theo melayani pelanggan pertama, ia langsung melayani pelanggan ketiga terlebih dahulu sebelum yang kedua. Maka waktu menunggunya adalah 3, 7, dan 17 secara berurutan, dan rata-rata waktu menunggunya adalah 9. Dari kedua kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kasus kedua, yang mana adalah aturan yang Theo terapkan di restorannya, memiliki waktu penyajian yang lebih sedikit daripada kasus yang pertama. Objektif yang ingin kita capai pada soal ini adalah kita ingin membantu Theo mencapai waktu menunggu yang minimum untuk pelanggan-pelanggannya. Input dari soal ini adalah barisan pertama berupa bilangan bulat N yang menandakan jumlah pelanggan yang datang. Untuk baris-baris berikutnya sebanyak N, baris KI mencakup dua bilangan yang dipisah dengan spasi, yaitu TI dan LI. TI adalah waktu ketika pelanggan KI memesan pizza, dan LI adalah waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pizza tersebut. Perlu diingat bahwa customer KI tidak sama dengan customer yang datang pada waktu kedatangan KI. Sementara itu, output dari program ini adalah kita diminta untuk menunjukkan bilangan bulat yang merepresentasikan rata-rata menunggu yang minimum. Beberapa hal yang perlu diingat dari soal ini adalah bahwa waktu menunggu dihitung sebagai selisih waktu dari ketika pelanggan membuat pesanan dengan waktu ketika pesanan tersebut disajikan. Dan yang kedua adalah bahwa penyaji tidak tahu menahu mengenai pesanan yang akan datang. Berikut ini adalah penjelasan coding dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan. Langkah pertama adalah kita mengimport struktur data heap-nya. Jadi kita tuliskan from heap key, import heap push, dan heap pop. Selanjutnya kita masukkan task, kemudian kita definisikan n sebagai integer dari inputnya. Selanjutnya for ini in range dari n. Waktu datang dan waktu masak sama dengan map dari integer, input dot split. Selanjutnya kita melakukan task append dari waktu datang dan waktu masak. Selanjutnya kita melakukan task sort, yaitu reverse sama dengan true. Dan setelah itu kita melakukan print terhadap task yang tadi sudah dilakukan. Selanjutnya, saya Kayla Kalista akan coba melanjutkan penjelasan dari program yang telah saya dan teman-teman saya buat. Jadi, setelah kita set semua variabel yang diperlukan dalam problem ini, kemudian tadi juga sudah di-set inputnya, kemudian diatur task-nya juga, kita akan fokus ke dalam program utamanya. Jadi di sini program utamanya selama task atau PQ, dalam hal ini priority queue ya sebenarnya maksudnya, ada
array ini ada, kita looping lagi jadi selama task dan indeks terakhir dari value pertama task dalam hal ini tadi berarti adalah waktu datang ya. Jadi di sini indeks terakhir dari value pertamanya jadi 0 di sini. Gitu. Kurang dari waktu, kurang dari 0, maka kita akan push ke dalam priority queue dengan ini, perhatikan fungsi ini berarti kita swap value-nya gitu. Jadi kan di sini indeks terakhirnya adalah 0,3, kita push dan kita masukkan, dan kita masukkan ke dalam priority queue, namun dengan indeks yang terbalik seperti itu. Jadi 3,0. Kemudian di sini jika priority queue ada, array-nya tidak kosong, maka current task sama dengan heap pop dari priority queue. Jadi sebenarnya sama aja dengan priority queue itu sendiri. Jadi waktunya di sini ditambah dengan current task yang 0 dan waktu tunggunya adalah current task 1. Jadi 0 ditambah dengan 3 minus 0 ya, seperti itu. Kembali lagi ke loopingnya. Setelah itu berarti indeks terakhirnya adalah 1,6, kita masukkan ke dalam priority queue-nya menjadi 6,1. Waktunya menjadi 3 plus 6 menjadi 9. Kemudian waktu tunggunya menjadi 3 ditambah dengan 9 min 1. 3 plus 8 menjadi 11. Kemudian kembali lagi ke while looping yang ini menjadi 9,2 di priority queue-nya. Dijumlahkan menjadi 18. Kemudian waktu tunggunya 11 ditambah 18 min 2 yaitu 27. Nah, dalam kondisi ini task dan priority queue-nya sudah kosong, maka kita mendapatkan output yang kita mau yaitu waktu tunggu. Waktu tunggunya adalah 27 dan N-nya yaitu banyak jumlah pelanggannya adalah 3, maka 27 bagi 3 adalah 9. Demikian penjelasan dari saya mengenai program selanjutnya dan teman-teman saya dalam hal problem ini yang kami pilih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.